Halo saudara-saudara, jumpa kembali dalam The Calling, yaitu sebuah ruang virtual di mana kita akan berjumpa dengan orang-orang yang langka, yaitu orang-orang yang memilih untuk menemukan jalan hidupnya yang jarang dipilih oleh orang-orang yang lainnya, yaitu menempuh perjalanan sebagai seorang hamba Tuhan. Hari ini saya masih bersama dengan teman saya, Mas Ayus, dan saat ini kita akan ngobrol bersama dengan salah seorang staf perkantas yang cukup jauh di timur Indonesia, berbatasan langsung dengan Timor Leste, yaitu Kak Dance, staf Kupang NTT. Halo Kak Dance. Halo semua. Halo Namanya unik Kak banget sih. Ivan, Kak Ayus. Halo Dance. Saya berjumpa dengan Kak Dance ini tahun 2002 ya, Ayus juga ya berarti ya, 2002, 20 tahun yang Ya, lalu. ada main ke Semarang. Main ke Semarang bersama Ya, dengan waktu rombongan. kami mau ke NPS di Bandung. Iya, di Bandung ya. Apa itu Ujung Berung ya? Ujung Berung. Iya. Iya. Jadi ada pengalaman unik karena kan yang Ya, jemput di kami pelabuhan naik kapal saya. selama 7 hari terus sampai ke Semarang. Iya, di pelabuhan Tanjung Mas kan. Saya yang jemput situ, teleponan sama Iya. Kak Dante gitu kan. Ini Ivan yang mana orangnya? Iya, Oh, ini betul. saya yang hitam. Ini saya yang hitam besar lah itu bilang. Dan ternyata kita sudah beberapa kali itu papasan gitu. Papa lu tahu ya dari tadi kita papasan. Ternyata standar hitamnya saya dengan Kak Dante beda. Soalnya pakai jaket hitam juga, jadi memang semakin sulit dibedakan. Oh iya. Soalnya bagi Ivan dia hitam, padahal kita di NTT semuanya lebih hitam dari itu. Itulah itu apa saat itu omongan ibu saya terbukti gitu ya, bahwa saya tidak hitam. Nah, itulah ya. Itu pertemuan dengan. Tapi waktu apa namanya saya dibilang itu sama Kak Yudit pada waktu itu kan. Nanti sama Kak Dance ini ya kan. Langsung ini namanya serius ini nggak gitu kan. Bacanya Dance, iya Dance gitu. Nah itu apa namanya kok saya ingin bertanya itu nama NTT atau bahasa NTT gitu ya Kak Dante? Nama Dante itu sendiri. Sebenarnya bukan nama NTT sih, tapi di sini banyak yang pakai. Kalau saya, nama itu diberikan oleh seorang opa-opa yang sudah berusia 100 tahun. Ya. Tapi nama itu sebenarnya singkatan dari nama Daniel, nama opa saya Daniel. Terus C itu katanya di dalam bahasa Belanda artinya yang paling disayang. Jadi itu singkatan dari Daniel yang paling disayang. Oh, berarti itu sebetulnya bukan nama Ya. ini ya. Bukan nama Ya, itu penasaran 20 tahun terjawab sih. Iya. Jangan nanti cerita judulnya ya ini kayaknya ini karena udah. Iya. Dulu juga kita cuma mikir-mikir ya, ada aja. Nama Daniel memang turun-temurun di keluarga saya. Sekarang anak saya juga namanya Daniel juga. Iya ya. LL gitu. Apalagi itu Ayus kan sastra Inggris. Ya kan Kak Dante, bacanya pasti Oh iya betul ya. Oh berarti itu Ya kita 100 tahun ngeri juga ya umur panjang ya 100 tahun. Itu berarti keturunan iya. ketiga atau keempat nih Kak Dante ini? Udah tahu keturunan keberapa. 100 tahun biasanya udah punya cicit kan. Ya tapi dari kecil di Kupang ya berarti Kak Dante. Nah, saya kecil, saya aslinya orang tua, orang Rote, Pulau Pulang Selatan, Indonesia ya, di NTT juga paling selatan. Tapi karena orang tua saya bertugas menjadi guru di Alor, jadi saya lahir di sana di Alor. Tapi cuma menyelesaikan SD di Alor, SMP, SMA sampai kuliahnya di Kota Kupang. Oh. Iya. Gitu. Tapi latar belakangnya itu kan berarti sudah keluarga besar itu berasal dari NTT semua yang notabene sudah percaya Tuhan ya berarti ya Kak Dante.
Ya, percaya Tuhan KTP. Kalau kita di sini semua Kristen tradisional kan gitu. Oh, kita di sana gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi berarti sekolah-sekolah walaupun negeri itu juga sudah kental dengan hal-hal kekristenan nggak sih Kak Ade di sana? Atau Iya, Katolik ya karena kalau seperti itu? sekolah-sekolah dari kecil SD juga sudah ada doanya, terus pelajaran agamanya gitu. Bahkan di beberapa sekolah SMA di daerah-daerah tuh kadang katekisasi juga dianjurkan oleh sekolah. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, berarti perjalanan hidup yang seperti itu berarti kalau Kak Ade bisa melihat diri lagi ke belakang itu berarti akhirnya bisa menemukan titik di mana aku ini adalah percaya Yesus. Dalam artian beda dengan ketika saya percaya Yesus waktu kecil itu titiknya waktu di kelas berapa dengan Anda? Jadi saya sebenarnya waktu SMA nakal. Jadi di kelas itu pernah ada 42 siswa, saya ranking 41. Jadi juara 2 dari belakang. Jadi di kelas kami ada duduk paling sudut, ada kaca belakang, itu kaca dari kaca apa ya, orang bilang kaca nako, kita buka satu-satu, guru lagi ngajar di depan, dia lihat belakang kita sudah gak ada, keluar dari kaca. Jadi pas mau terima rapor, gurunya panggil, kamu mau saya tulis di sini ini apa absen berapa kali? Karena absennya sudah puluhan kali, jadi kita tawar-menawar, ya sudah tulis 15 kali saja ya. Ya, masih SMA cukup nakal sih, karena ya dalam grup-grup yang gitulah. Jadi, tapi pertobatannya itu sebenarnya waktu betul-betul apa ya, seperti kenal Tuhan itu berada di SMA. Waktu kelas 2 mau naik kelas 3, karena di gereja ada katekisasi. Jadi saya ikut katekisasi. Katekisasinya yang ngajar itu bukan pendeta sih, ada pengajar yang masih muda dan cara membawakannya itu menarik. Jadi dari situ saya sering ikut, dan setelah pada saat saya di CD, mungkin orang lain pertobatannya lewat hal-hal spesifik. Saya itu kan waktu di CD diberkati pendeta, terus semua bangun, saya seperti ada kekuatan yang menahan saya di bawah, gak bisa bangun-bangun. Di situ saya nangis, saya minta ampun dengan Tuhan, akhirnya saya bisa berdiri, dan saya tahu di situ saya menerima Tuhan. Itu sih apa. Tetapi sebenarnya saya berasal dari keluarga yang sangat cinta Tuhan. Ya. Kakak-kakak saya dari kecil, waktu saya masih kecil, kalau mau tidur, itu anak-anak lain diceritain apa buku dongeng, kakak-kakak saya itu menceritakan saya tentang siapa Musa, Yusuf, Daniel, dan lain-lain. Jadi saya tahu kisah-kisah mereka itu dari orang kakak-kakak saya yang menceritakan. Karena rumah saya dulu juga orang tua saya memelihara banyak orang, jadi kayak panti asuhan. Kami pernah 30 orang di dalam satu rumah. Karena orang tua saya sangat sosial, bapak saya guru, mama saya kerja di dinas sosial, jadi biasa nampung orang yang diusir dari rumah nampung. Terus kita dari kecil, karena orang tua nampung banyak orang, jadi kita makan itu di jatah-jatah gitu. Nah, semua bisa panggil bapak mama dan disekolahkan semuanya sama orang tua saya. Jadi akhirnya saya punya banyak kakak-kakak yang memperhatikan kami, dan mereka suka mengajarkan hal-hal yang baik kayak gitu. Kakak-kakak kandung saya bahkan mereka sangat aktif di gereja, di persekutuan doa, sehingga mereka sangat memperhatikan kerohanian kami dari kecil. Adik-adik itu diceritain tentang cerita-cerita sekolah minggu. Walaupun waktu besar jadi nakal, tetapi cerita itu tidak pernah hilang tuh di dalam hati, di dalam pikiran. Jadi kalau ada apa-apa selalu ingat kisah-kisah itu. Ya itu yang mendorong pada saat ikut katekisasi semakin menarik, semakin tertarik, dan ambil keputusan untuk serius ikut Tuhan di sana. Jadi setelah saya ambil keputusan itu, saya sekolah jauh lebih baik, lebih rajin ya. Jadi dari peringkat belakang langsung bisa masuk 10 besar gitu. Terus bisa memperbaiki hidup lebih baik lagi, kira-kira begitulah. Karena merasa bahwa ya kalau saya anak Tuhan kan harusnya jauh lebih baik lah. Ya, tetapi pembentukan karakter dan semuanya mungkin jauh lebih banyak pada saat saya ikut pelayanan ya di Perkantas sebenarnya. Tapi saya ikut Perkantas pun sebenarnya sudah telat. Karena waktu saya bertobat, saya aktif di gereja, saya sudah jadi ketua pemuda, ketua paduan suara, saya ikut Perkantas itu pada saat sudah mau selesai kuliah. Karena ada PMK Faperta, saya masuk di Universitas Nusa Cendana, satu-satunya universitas negeri di NTT pada saat itu, dan saya
sudah mau selesai di semester 7, saya diajak ikut ke PMK. Di situ baru saya mulai tertarik. Sebenarnya saya beberapa kali ikut kegiatan perkantas, kan diundang, karena sebelum waktu masa kuliah kan saya biasa cari uang sendiri, jadi MC wedding, terus lomba-lomba nyanyi. Jadi saya punya paduan suara gereja, makanya saya sampai jadi konduktor paduan suara, terus vokal grup, biasa lomba-lomba dan mendapatkan juara. Jadi kalau perkantas acara mereka undang kami juga. Nah, kebetulan saya diundang 2 kali di acara perkantas waktu mereka ulang tahun perkantas. Terus yang kedua saya pikir organisasi ini unik juga ya, menarik juga, dan akhirnya saya mulai tertarik untuk terlibat di dalamnya. Sebenarnya yang paling menarik adalah karena ada pemuridanya. Karena itu saya tidak ada di gereja. Terus yang berikut lagi di perkantas itu egaliter lah, tidak membedakan, karena tahu lah di daerah kami ini di dalam gereja di mana-mana yang punya pangkat, yang punya jabatan itu akan dapat penghormatan yang tinggi dan lain-lain. Tapi kalau di perkantas itu ada anak, waktu itu ada anak wali kota, ada anak itu kami sama-sama ya, bisa kerja usaha dana sama-sama dan lain-lain. Jadi rasanya tuh jadi seperti apa ya, sama kita di hadapan Tuhan, dan itu yang jadi menarik. Terus cara pendekatannya yang sangat care ya, memperhatikan satu dengan yang lain ya. Itu yang menjadi daya tarik awalnya saya terlibat dalam pelayanan ini. Oke, berarti Kak J setelah bertobat itu terus akhirnya terlibat pelayanan di gereja gitu, berarti pertumbuhan itu terjadi itu berarti melalui gereja dan juga melalui pribadi gitu kan Kak J ya, karena memang belum dalam kutipnya belum berkenalan dengan pelayanan perkantas begitu ya. Ya, hanya di gereja itu kan pertumbuhannya lebih banyak lewat aktivitas-aktivitas, paduan suara, pemuda, ibadat, bahkan kita masih muda-muda sudah bisa berkhotbah. Saya baru kelas 3 SMA sudah berkhotbah di gereja, di ibadat pemuda dan lain-lain. Jadi karena di gereja kami di daerah ini kan pendetanya sedikit, jadi orang awam juga aktifkan untuk ikut terlibat dalam pelayanan. Betul. Berarti taruhlah di semester terakhir gitu ya, berarti kan sudah 3 tahun setelah lulus SMA begitu ya, baru perkenalan dengan perkantas gitu ya. Lantas akhirnya setelah itu bergabung ke perkantas langsung menjadi pelayan entah TPS, entah atau pengurus PMK Kupang atau bagaimana Kak? Atau di KTB dulu? Ya mulai dari agak unik sebenarnya. Karena kan waktu itu perkantas Kupang juga baru memulai ya, maksudnya belum terlalu besar karena baru merintis beberapa kampus. Nah, PMK Fakultas Pertanian itu Faperta itu adalah PMK pertama di Undana. Jadi kampus saya yang pertama, dan waktu itu juga belum dapat izin masuk ke kampus. Jadi persekutuannya itu dilakukan di sekretariat perkantas yang lama, yang masih kontrak itu, yang kecil seperti itu ya, kami di sana. Nah, waktu itu setelah saya bergabung, saya ikut ke persekutuan Faperta, PMK Faperta. Tapi karena dilakukannya di perkantas, jadi PMK Faperta dan PMK Kota tuh ya semuanya diikuti kan sama-sama aja, beda hanya hari saja. Ya diikuti terus. Kalau PMK Kota karena jumlahnya jauh lebih banyak, biasanya kita pinjam gereja. Gereja yang dipakai gedungnya untuk kita persekutuan. Nah, awalnya masuk ya ikut PMK dulu, terus setelah itu saya ikut KTB. Karena tertarik dengan memori dan sebenarnya itu yang menjadi daya tariknya dari pertama saya ikut. Terus, tapi saya kasih syarat, saya bilang, saya ini sudah tumbuh di gereja, saya sudah melayani, saya sudah pernah jadi ketua pemuda, saya sudah jadi ketua paduan suara, saya tidak mau lagi belajar yang seperti yang dasar-dasar gitu, karena saya sudah belajar di keluarga saya juga. Jadi saya minta pemimpin KTB yang sudah cukup lebih dewasa iman dan lain-lain, dan teman-teman KTB yang seperti itu. Dan memang saya dikasih pemimpin KTB yang luar biasa waktu itu, jadi kami bisa bergabung ke sana. Nah, awal mulanya saya terlibat di pelayanan mahasiswa memang, dan tidak tahu pelayanan siswa. Dan setelah saya terlibat pelayanan mahasiswa, saya jadi TPPM. Jadi waktu itu TPPM kita itu cuma ada 4 orang, karena kampusnya juga baru sedikit. Tapi dari 4 orang ini juga banyak merintis kampus-kampus baru. Nah, setelah TPPM, terus saya tidak terpikir jadi staf loh. Karena
Saya ingin masuk ke profesional karena waktu dari semester 3 saya sudah bekerja. Jadi saya bekerja di NGO dan sudah tukar beberapa pekerjaan. Ya, jadi saya bekerja di NGO, terus sudah punya gaji. Ya, saya malahan wisuda tertunda 1 tahun karena saya bekerja di Pulau Flores, bekerja di NGO. Saya gitu. Jadi waktu materi sudah habis, saya sudah tidak ada lagi di kampus. Saya sudah betul-betul full time bekerja. Jadi tidak berpikir untuk jadi staff. Tapi yang anehnya setiap kali ada kegiatan berkantas, kalau ada camp ke Jawa, kemana gitu, mereka minta saya temani adik-adik mahasiswa, saya berhenti kerja. Jadi saya lebih memilih ikut pelayanan gitu ya. Kayak ada training EE, pertama kali dari NTT ikut training EE, bawa 2 orang, itu saya yang pergi juga. Ada camp apa gitu, saya pergi temani anak-anak. Karena saya senang sekali kalau ada belajar hal baru tentang firman Tuhan. Dari situ saya pikir-pikir, kayaknya kerinduan saya lebih besar untuk melayani Tuhan daripada kerja profesional gitu. Karena tiap kali kerja profesional saya berhenti, Tetapi di tahap akhir saya menjadi staf itu, saya masih bimbang apakah saya jadi staf atau tidak. Jadi saya ikut tes beberapa pekerjaan. Jadi saya tes di BNI untuk jadi kerja di bank. Jadi waktu itu BNI saya tes sampai sudah tahap terakhir, ya. Terus saya lamar juga di dosen. Jadi sekaligus untuk dapat beasiswa. Terus yang berikut saya tes di Gramedia. Waktu itu bukan cari supervisornya, ya. Jadi saya ingin di situ, gitu. Yang lucunya, waktu saya tes itu, 3-tiganya keterima. Jadi yang dari, saya masih simpan suratnya yang dari Gramedia itu, mereka terima dan minta saya berangkat tanggal begini ke Jawa untuk pelatihan. Ya. Karena Gramedia mau buka di Kupang waktu itu. Terus yang dari BNI juga tinggal tahap terakhir. Saya bingung bagaimana. Terus yang satu, yang dosen itu saya sudah dihubungi langsung karena kebetulan pembantu rektornya ini saya kenal dan dia datang kepada saya bahwa oke, kamu ini masukkan saja nanti kamu berangkat untuk pergi sekolah. Waktu itu kan karena saya dari pertanian jadi lanjutnya kan ke IPB. Terus saya bilang saya masih bimbang karena saya lagi berumur buat staff. Kebetulan beliau juga aktif ikut pelayanan dan tahu perkantas. Gitu. Jadi akhirnya saya bilang kasih waktu saya selama 1 bulan untuk saya pikir ambil keputusan. Oh tidak bisa 1 bulan, 2 minggu saja. Kebetulan waktu itu saya harus pelayanan ke Atambua. Jadi saya bilang nanti saya pulang dari Atambua saya kasih keputusan. Nah keluarga saya berkumpul dan mereka bertanya, kalau kamu kerja di perkantas gajimu berapa? Karena selama ini saya juga bekerja dan membantu adik-adik saya berkuliah dan lain-lain. Jadi saya bilang ya gajinya cukup lah, tapi saya tidak beritahu gajinya. Waktu itu sangat kecil sekali. Ya, jadi dibandingkan dengan gaji yang sementara saya kerja saja, dia tidak sampai 1/4-nya juga gitu. Jadi kalau saya bilang, lah kamu mau sengsara kerja di sana, ngapain kerja itu? Kerjanya juga nggak jelas, itu pendeta juga bukan gitu. Terus itu apa sih gitu? Perkantas itu apa? Dan kamu sekarang kerja di NGO juga. Nah itu NGO lebih jelas, ada cabangnya di seluruh dunia, NGO internasional. Kamu punya di NGO apa? Namanya saja perkantas, kayak apa gitu. Jadi saya jelaskan juga, ini juga ada di dunia sih sebenarnya. Ya, akhirnya saya bilang kepada orang tua saya bahwa saya selama ini sudah kerja dan saya sudah cukup menjalankan banyak hal yang juga membantu keluarga. Sekarang saya mengambil keputusan buat diri saya, apa yang saya rasa Tuhan panggil saya. Nah, karena orang tua saya juga melayani Tuhan, akhirnya mereka pasrah saja, tetapi dengan hati yang berat, kayak tidak rela gitu. Tetapi akhirnya lama-kelamaan di dalam perjalanannya mereka bisa menerima juga sih yang saya kerja. Hanya waktu saya ambil keputusan pertama, masuk ke perkantas, terus saya tolak tuh yang kampus, terus dosen yang ngomong dengan saya ini, dia bilang saya bodoh. Jadi kalau ketemu saya dia bilang memang bodoh kamu karena tidak mau terima kesempatan itu. Ya mau gimana lagi karena pilihan kan. Tetapi
di belakang hari saya meminta dia jadi saksi pernikahan saya. Jadi sekarang dia tidak minta saya, tidak bilang saya bodoh lagi. Dia akhirnya menyadari bahwa panggilan Tuhan juga sangat penting. Ya, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi itu yang membuat saya mengambil keputusan bagi pelayanan perkantas di tahun 99. Saya masuk tahun 97 akhir. Tapi karena mungkin saya sudah bertumbuh, jadi hanya butuh 1 tahun saja saya sudah mengambil keputusan jadi staff, ya 1 tahun lebih, ya 99. Ya. Aktifnya full, maksudnya 99 itu sudah mulai kayak magang, gitu. 2000 sudah full time di Perkantas. Ya. Dan waktu ke Semarang tuh sudah full time staff siswa berarti ya, karena kan mendampingi KNK. Iya, ya saya tidak pernah mengerti pelayanan siswa. Karena saya juga ikut Perkantas pada saat sudah selesai mahasiswa. Tapi waktu saya masuk ke Perkantas, ada staf siswa sudah berjalan hampir 8 tahun. Wow. Jadi staf siswanya sudah tidak ada lagi. Makanya waktu saya pergi pelayanan ke sana itu, mungkin Ivan agak bingung karena saya lebih muda, saya staff, tapi yang TPS-nya jauh lebih tua dari saya semua. Ya, karena mereka sudah bertahun-tahun jadi TPS, tidak diregenerasi. Makanya waktu di Bandung teman-teman bilang, ini staff lebih muda dari TPS-nya. Karena TPS-nya tidak pernah diregenerasi, sudah hampir 6 tahun lebih. Jadi waktu itu ketua BPP kan, Perkantas belum jadi BPC kan, ya, ketua BPP-nya itu juga TPS, sudah ibu rumah tangga, dan yang lain-lain. Jadi semuanya itu sudah umur-umur lah, maksudnya di atas 30-an tahun semua yang jadi TPS-nya. Makanya waktu kita ikut camp ke Bandung itu rata-rata sudah umur, yang muda-muda itu dari daerah-daerah yang masih baru mau dirintis. Jadi memang itu agak unik, dan saya juga waktu melayani di siswa, saya belajar dari nol karena tidak punya latar belakang pelayanan siswa sama sekali. Dan teman-teman yang ada di Perkantas juga tidak tahu mau mengarahkan gimana, karena kan sudah 8 tahun pelayanan siswa tidak ada staff. Jadi akhirnya ya saya belajar learning by doing lah, di teman-teman TPS yang sudah lebih dahulu ada di sana. Waktu awal menggumuli panggilan staff itu, apakah ada peristiwa spesifik sehingga memikirkan saya mau jadi staff, dan juga apakah waktu itu ada kepikiran ya saya mau jadi staff 2 tahun atau 5 tahun aja, setelah itu saya akan lanjutkan ke tempat lain, atau langsung dari awal sudah menggumuli full time sampai Tuhan datang kembali? Mas Ais ini kayak bertanya buat diri sendiri. Saya dari referensi. Dari teman. Oke, jadi saya sering ya, kalau ikut camp-camp atau kegiatan sama Mas Ais, jadi hafal benar. Ya, jadi sebenarnya waktu dari awal tidak kepikiran mau jadi staff sebenarnya. Tetapi teman-teman KTB saya itu dan kakak KTB saya itu diam-diam mendoakan saya jadi staff. Terus mereka sharing kepada semua alumni. Waktu itu kan Perkantas Kupang kan belum besar, ya alumninya juga kita saling kenal semua yang ada dalam pelayanan. Jadi mereka sharing ke semua bahwa saya ini dipersiapkan jadi staff tanpa saya sendiri tahu. Jadi seperti terjebak gitu. Tetapi di dalam diri saya sebenarnya bukan bergumul jadi staff, tapi tiap kali ada kegiatan pelayanan gitu kan saya berhenti kerja. Saya berhenti kerja sampai 3 kali karena ada pelayanan tersebut. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa mungkin Tuhan mengarahkan saya untuk melayani anak muda dan orang-orang didik lah, pikirnya begitu kan. Tetapi belum terpikir untuk jadi staff, ya, karena belum diomongin sama sekali juga, dan saya juga tidak tahu. Nanti pada saat saya sudah berhenti. Saya belum berhenti ya. Ada teman-teman datang sama-sama, terus ada seorang kakak yang buka kayak warung bakso di rumahnya. Dia mantan staf dan jadi TPS, terus ajak saya kita makan menu. Terus sampai di saya lihat banyak sekali, ada ketua BPC-nya, BPP-nya, terus ada ketua TPS-nya, ada alumni. Saya bilang ini makan-makan apa ya? Terus waktu kita duduk-duduk terus mereka bilang begini, ya nanti ini apa? Kami semua sudah mendoakan kamu untuk menjadi staff. Saya kaget luar biasa, hampir masuk keluar dari mulut saya. Hah? Sejak kapan gitu? Dan mereka bilang sudah setahun ini. Wah, sudah setahun baru diberitahu sekarang. Ya akhirnya ya saya juga mulai menggumuli. Tapi
Karena itu klop antara pergumulan saya dengan yang mereka gumuli gitu. Tetapi tidak terpikir untuk jadi staf perkantas sih, ya. Tetapi ya sudah, karena saya ada di dalam pelayanan ini, ya saya gumuli. Saya waktu itu sementara lagi ketua pemuda atau ketua paduan suara. Jadi saya harusnya masa jabatannya 2 tahun, karena terima staf perkantas saya berhenti. 1 tahun saya sudah mengundurkan diri karena saya ingin fokus, karena betul-betul tidak tahu apa-apa kan, harus belajar dari awal. Nah, yang lebih mengagetkan saya lagi, setelah saya setuju mau jadi staf, terus mereka bilang jadi staf siswa. Saya bilang apa lagi itu? Karena saya tidak pernah pelayanan siswa. Jadi itu yang betul-betul lebih mengagetkan. Jadi 2 kali kaget gitu, sudah jadi staf siswa. 2 tahun saya melayani di Kupang, terus tiba-tiba pelayanan di Alor tidak ada staf. Terus saya disuruh lagi ke Alor, jadi kaget 3 kali. Tetapi karena di Alor waktu itu adalah pelayanan siswa terbesar, karena di Alor ada 8 sekolah yang dilayani. Di Kupang waktu itu cuma ada 4 sekolah, jadi Alor yang jadi fokusnya. Jadi saya ke Alor sambil memperhatikan daerah-daerah lain. Jadi waktu itu karena kita ada daerah-daerah perintisan tanpa staf, jadi kita yang staf di Kupang sebenarnya juga menjadi staf buat daerah-daerah yang lain, jadi harus keliling-keliling. Itu sih sebenarnya awal mulanya jadi staf. Jadi keinginan dan jebakan jadi klop, jadi satu. Tetapi kan tentunya setelah menjalaninya kan setiap tahun mengumpulinya. Sebenarnya awalnya seperti yang Mas Ayus bilang sih, berpikir cuma 2 tahun saja. 2 tahun saja. Ya, tapi pertimbangan saya itu bukan masalah duit, sama sekali tidak, karena saya sudah bekerja dengan duit yang lebih banyak saya tinggalkan. Jadi saya berpikirnya seperti ini, kalau 2 tahun pelayanan masih membutuhkan saya, akan saya gumuli. Jadi pelayanan masih membutuhkan saya, dan saya masih punya passion yang kuat buat pelayanan itu, saya akan terus mengerjakannya. Jadi setelah 2 tahun, ternyata masih punya passion yang kuat dan masih juga mengumulinya, ya saya mengerjakannya. Kalau teman-teman sekarang 2 tahun kan ikut orientasi. Nah kan zaman saya itu kan masih masa rawapaya, jadi tidak orientasi. Saya bahkan orientasi di tahun 2013, bayangkan. Jadi saya. Iya. Orientasinya dari 12. Iya. Itu masih istrinya Mas Ivan masih ada di nasional tuh, yang sering pantau kami di di orientasi itu. Betul. Jadi saya orientasi dengan ABG gitu loh. Langsung jadi lurah, kadangnya jadi lurah langsung. Nggak ada di situ waktu kita orientasi, jumlahnya itu orang, jadi nggak ada lurah, nggak ada apa, semua sama-sama aja. Tapi uniknya itu perjalanannya Kak Dance itu dalam tanda kutipnya ya, tidak ada staf yang justru tidak approaching ke Kak Dance ya. Jadi Kak Dance itu terbeban itu justru karena melihat bagaimana kehidupan pelayanan di perkantas seperti apa gitu. Terus juga termasuk keunikan para pelayannya tadi ya, yang membumi, yang pendekatan ke orang-orang dilayani juga berbeda segala macam, termasuk ada keunikan yang lain adalah tentang pemuritan yang juga terus diajarkan di dalam pelayanan perkantas gitu ya. Waktu itu staf di Kupang cuma ada Kaseni Pelokila. Kaseni masuk, Kaseni juga baru jadi staf sebenarnya. Jadi Kaseni juga baru jadi staf 1 tahun lebih, mau 2 tahun. Jadi Kaseni juga tidak, yang lebih senior yang ngomong dengan saya gitu. Oh gitu ya, kayak Kak ini Immanuel Meo gitu ya? Kak Immanuel tidak ada, karena Kak Immanuel itu masuk, waktu saya masuk Kak Immanuel sudah pergi studi ke Jawa. Oh iya. Jadi Kak Immanuel baru pulang di tahun 2000 sekian gitu. Iya. Jadi betul-betul waktu itu di Kupang itu stafnya tidak banyak. Ya kalau waktu itu saya masuk ya cuma saya dengan Kak Seni. Nanti pas tahun 2000 pengungsi terjadi masalah di Timor Leste, datanglah teman-teman dari Timor Leste, baru ada KBA. Waktu itu KBA juga baru datang dan nanti diminta jadi staf admin di perkantas. Oh iya gitu ya. Ya berarti kan memang pergaulannya itu berarti dengan sesama pelayan gitulah ya, yang bukan staf gitu ya. Jadi pengurus, kemudian ada TPS di situ, kemudian ada momen-momen di mana mengerjakan bersama, ikut retret bersama, bahkan perjalanan jauh bersama gitu. Jadi benar-benar training di rumah persekutuan perkantas itu memang
cukup berjasa besar gitu ya kan saya. Iya, Nah, karena kita hmm, kita sering apa karena waktu itu kan di NTT di kampus itu kalau kita mau pergi ke kampus kalau singgah halte. Nah, rumah sekretariat Perkantas itu dekat dengan halte. Jadi kami selalu singgah ke sana. Terus waktu itu mungkin ini Kaseni, pintar-pintarnya Kaseni itu dia mempercayakan buletin Perkantas itu warta Perkantas setiap bulan tuh kasih saya yang kerja. Jadi setiap bulan kerja, jadi saya harus menelpon orang-orang kunci di daerah mengenai beritanya, doanya. Jadi tanpa sadar saya mengetahui pergumulan seluruh pelayanan di Perkantas NTT. Jadi setiap bulan saya yang membuat di warnet karena kita belum punya komputer seperti sekarang dan sama dia juga belum seperti sekarang. Jadi saya mengerjakan itu setiap bulan. Jadi gara-gara saya mengerjakan itu, akhirnya saya ikut mendoakan, saya ikut terlibat di dalam semua pergumulan yang ada. Mau tidak mau ya, saya lebih tahu dari orang lain tentang pelayanan Perkantas, alumni-alumni lain, karena saya mengerjakan, saya hubungi orang-orang kuncinya setiap bulan. Iya betul. Saya pikir ini apa ya, jalan Tuhan tuh emang apa namanya, baru akhirnya kadang-kadang baru kita bisa ngeh atau ngerti paham itu setelah kita Iya, menjalannya ya. Jadi ketika kita memilih, ketika kita diminta, kayak tadi kan Kak Dia itu bingung. Tiba-tiba sudah didoakan setahun, tiba-tiba harus pelayanan ke luar Kupang, tiba-tiba pelayanan yang siswa segala macam gitu ya. Tapi ternyata setelah melihat ke belakang dalam perjalanan hidupnya Kak Danja baru ngerti, oh, kenapa ya kok saya lebih memilih terlibat dalam pelayanan daripada bekerja gitu. Kenapa kok saya terlibat di dalam pelayanan buletin berarti gitu ya, ada pokok doa iya, gitu segala macam akhirnya oh ternyata itu gitu ya. Jadi memang ini kan akan didengar oleh adik-adik mahasiswa juga ya. Mungkin mereka juga ada tipikal seperti Kak Danje perjalanan hidupnya begitu ya. Sehingga ketika mereka mengalami hal-hal yang mirip ini gitu kan, kenapa kok saya lebih nyaman di dalam pelayanan ini, kenapa saya lebih bisa mencurahkan waktu lebih di dalam pergerakan pelayanan ini segala macam ya, bisa jadi jalan yang nanti ditentukan oleh Tuhan adalah sama seperti keadaan pilih begitu ya. Tapi yang jelas ketika ada orang yang sudah ikut atau turut berdoa dan ketika menantang untuk berdoa ya harus disambut juga ya Kak Danja. Karena ketika Kak Danja diminta untuk akhirnya udah didoain setahun nih kayak itu kan, tadi Kak Danja juga bilang oke, saya juga akan turut mendoakannya begitu. Itu juga iya. respon-respon yang penting ya untuk wujud pertunjukan kita pada Tuhan sehingga Tuhan menunjukkan hal berikutnya yang akan dikerjakan gitu. Tapi yang menjadi pergumulan kita semua saat ini kadang ya. Kalau saya dan Ayus pun juga merasakan bagaimana rumah persekutuan Perkantas itu benar-benar membekas ya. Ada bukan story aja tapi menjadi sebuah histori gitu loh. Maksudnya ada sejarah dalam kehidupan yang saya nggak akan lupa bahwa saya pernah bertumbuh di situ gitu ya. Nah sekarang itu kan kayak mahasiswa sekarang itu ada momen di mana 2 tahun paling tidak itu mereka sudah tidak punya rumah gitu ya, rumah kedua gitu ya, untuk mereka itu bisa merasakan bahwa aku tuh punya sejarah pertumbuhan, sejarah pergumulan, sejarah apalagi ya, pertemuan dengan orang-orang di dalam pelayanan gitu ya. Dan menurut Kak Danca ini bagaimana ya ketika melihat kondisi ini ya supaya akhirnya ya jangan sampai ya kita akhirnya kehilangan generasi calon-calon staff karena ada kondisi ini gitu loh, karena mereka kehilangan 2 tahun untuk mereka bisa merasakan pertumbuhan-pertumbuhan itu gitu. Nah kalau kalian sendiri di lapangan kita kan kantor ya, kita kantor kalian kalau di lapangan wah ini jangan sampai mahasiswa udah 2 tahun di rumah kayak itu akhirnya lupa cari dana itu gimana, lupa akhirnya itu tidak bisa menyemangati mereka untuk akhirnya aku maulah ya untuk bisa meneruskan pelayanan kakak-kakak saya sebagai staff gitu. Menurut Kak Dante gimana? Memang tantangan di zaman ini nih jauh lebih sulit di dalam konteks bahwa mereka punya banyak pilihan lain Ya, karena adanya media ya, ada segala macam ya, mereka mau betul. nonton film tinggal Blokir buka ya. Netflix ya, Betul. ya tinggal tinggal buka apa aja mereka bisa dapat gitu, mau main game, main Ya. apa terus segala macam ada. Sama kita dulu kan karena media belum seperti sekarang ya, internet belum seperti sekarang kan ya, kita Lebih pilihannya tidak ngumpul. banyak sehingga Ya. ngumpul Pak pilihan Ya. utama gitu. Ya. Jadi datang ke sekretariat ketemu. Nah kami di sini juga mengalami ya banyak
apalagi saya sekarang fokus lebih banyak ke pelayanan mahasiswa, kami punya ada 12, sekarang hampir 13 PMK. Itu KTB-nya ratusan, tetapi yang betul-betul tahu pelayanan perkantas atau yang betul-betul mengerti dan mau terlibat itu tidak banyak. Banyak yang hanya di kampus dan bahkan tidak terlibat. Begitu mereka kembali ke daerah-daerah yang ada pelayanan perkantasnya, mereka tidak mau terlibat karena mereka merasa mereka tidak kenal pelayanan itu. Ya. Terus dan sulit sekali memang membuat mereka punya sense of belonging itu ada. Ya. Nah, makanya memang kalau kami di sini membuat program-program tertentu untuk bisa menjangkau mereka. Jadi di PMK dulu tidak ada bidang penjangkauan, sekarang kami membuat bidang penjangkauan terpisah dari bidang PI dan lain-lain, pemerhati dan lain-lain. Jadi mereka tugasnya untuk mendatangi, menjemput, ya, memberi. Terus di dalam semua pelatihan-pelatihan yang kami buat, camp-camp badan pengurus, regenerasi, kami pakai sekarang ada satu materi yaitu memperkenalkan perkantas. Jadi perkantas itu kami perkenalkan di training. Jadi setiap mahasiswa yang baru mereka tahu bahwa mereka di dalam satu payung besar yang dengan kami yaitu di perkantas. Jadi kami memperkenalkan perkantas, semua perkantas yang ada di NTT modelnya seperti apa. Terus kalau kalian selesai, kalian pulang, kalian bisa ambil bagian dalam pelayanan mana saja supaya mereka tetap punya beban dari pertama bahwa mereka ada di dalam pelayanan yang sama. Terus memang ke depan diharapkan ada pelayanan hybrid ya, jadi ada yang offline, ada yang online, karena kita tidak bisa offline sendiri. Nah, di kami itu banyak sekali alumni-alumni yang jadiannya itu sesama PMK, maksudnya antar PMK karena ketemunya di camp, ya, ketemunya di panitia-panitia gitu. Nah, hampir 2 tahun ini itu tidak terjadi. Terutama teman-teman dari teknik itu mereka mengeluh, kakak-kakak kami dapat pacar dari PMK farmasi, dan kenapa kami itu sulit sekali, karena mereka laki-laki semua. Jadi kita beralih ke MKTB ini online. Nah, kebanyakan usulan dari semua kampus itu adalah kalau bisa tahun depan offline lagi, Kak, supaya kita bisa ketemu langsung. Karena memang apa ya, personal touch itu berbeda sekali dengan yang hanya di sekedar di ini. Jadi memang kita lagi memperjuangkan untuk bisa sama-sama seperti itu. Nah, tetapi di masa-masa online ini kami meningkatkan itu penjangkauan. Jadi setiap badan pengurus, setiap kakak-kakak itu ada orang tanggungan. Jadi ada 1 orang bisa 10 orang tanggungan yang dia harus perhatikan, harus dia chat, dia WA, dia datangi kalau perlu, terus pokoknya kalau ada masalah-masalah yang serius dilaporkan ke staf atau di mana supaya kita bisa tangani secara langsung. Jadi kekuatannya di situ, sentuhan pribadi per orang. Kalau secara massal pasti mereka semakin tertinggal jauh. Jadi memang agak sulit, tapi itu pun sangat kesulitan, tapi bersyukur ya 2 tahun ini kami cukup bisa bertahan. Mungkin karena pergumulan kami di NTT agak berbeda di daerah lain, karena kami di NTT hampir semua PMK itu di bawah perkantas, dan kami yang rintis dari awal. Jadi memang kedekatannya sangat kuat. Bahkan ada beberapa kampus yang memang sudah kampusnya itu mereka tidak di bawah kampus, jadi secara tidak langsung mereka afiliasi ke kita. Hanya masih pakai nama kampus, jadi di bawah tanggung jawab kita. Jadi itu mungkin membuat kita lebih gampang untuk masuk, mengatur, bahkan sampai ke kalender acara dan membantu mereka untuk menyusun strategi penjangkauan pada saat pandemi. Tetapi mungkin itu agak beda di daerah-daerah lain. Oke, berarti emang personal touch itu mau nggak mau harus tetap dikerjakan walaupun di zaman sekarang ini ya, Kak Nanja ya. Apalagi orang yang dilayani itu sangat-sangat banyak ya kalau dalam konteks pelayanan perkantas di NTT ya gitu. Pada saat pandemi kan mereka semua kesepian tuh, tidak ada kawan. Jadi mereka butuh teman ngobrol, teman bicara. Nah, disitulah kita ngisi. Kalau tidak ada teman ngobrol, teman bicara kan mereka bisa cari cara yang lain, bahkan terjebak di dalam hal-hal yang salah kan. Kecanduan ini, kecanduan game, pornografi dan lain-lain. Oke, gitu. Tapi mahasiswa ini mereka yang dari Januari ini mau kembali nggak sih Kak Nanja? Maksudnya setelah 2 tahun ini mereka kan rindu gitu kan, tetapi apakah ini memang menjadi kayak sampel gitu bahwa sebenarnya seluruh mahasiswa dilayani ya memang pengen untuk tetap kembali di dalam pertemuan-pertemuan yang secara langsung tatap muka begitu gitu. Atau mereka udah aktif aja sih yang sudah terbiasa untuk pertemuan tatap muka waktu dulu sebelum pandemi. Kalau kami di sini banyak yang mau secara langsung. Hanya kalau
kayak PMK Kota kan kita pakai Perkantas sendiri, tapi Perkantas pun belum member izin di atas 30 orang, sedangkan PMK Kota kan kehadirannya di atas 50 orang kan. Jadi masih offline, tetapi kayak training-training atau regenerasi dan lain-lain itu sudah offline, jadi sudah ketemu langsung. Kita juga mungkin KMKTB ini mungkin KMKTB terakhir online, nanti camp-camp berikut kami akan buat camp offline. Beberapa kampus sudah melakukan hybrid, jadi minggu ini offline, minggu ini online. Kayak kampus farmasi, itu semuanya sudah offline. Karena agak sulit bagi mereka, dan biasanya peminatnya jauh lebih banyak pas offline. Karena kalau kita lakukannya siang hari Jumat pas habis kuliah, karena kampus-kampus sudah mulai masuk, itu lebih banyak yang bisa datang, karena mereka pas habis kuliah kan ikut gabung. Tapi kalau online kan kita harus lebih kuat lagi di dalam promosi, publikasi, dan ngajak mereka. Tapi kalau offline kan mereka ada di situ, jadi bisa langsung diajak. Itu sih bedanya. Tetapi umumnya banyak juga yang senang dua-duanya, jadi offline. Karena yang online itu teman-teman yang umpamakan mereka lagi pulang kampung di daerah juga bisa langsung ikut ke sini. Terus selama kami online, teman-teman dari ikan NTT ini kan pulau-pulau, teman-teman dari daerah lain, makan kayak dari Rote, mereka belum punya staf, baru merintis kampus, terus beberapa daerah yang stafnya, terus tidak punya resource yang banyak untuk pembicara dan lain-lain, tema-tema yang sulit kayak doktrinal, etika, dan lain-lain, mereka bisa ikut bergabung ke dalam PMK. Makanya kami di Kupang memfokuskan PMK Kota, banyak juga online untuk bisa mengakomodir teman-teman yang terpisah di daerah-daerah. Tapi PMK-PMK yang lain, mereka kebanyakan sudah mulai masuk ke offline. Tetapi ada juga yang offline online. Jadi 1 minggu offline, 1 minggu online. Kurang begitu. Terus sekarang kan sudah punya baby, terus sudah menikah juga sudah pasti ya, gitu. Dan nanti pelayanan setelah masa pandemi ini selesai, begitu gimana nih kalian ini? Kan nggak bisa di rumah terus sekarang, merawat si kecil atau ada sekedar me time bersama dengan istri kayak gitu. Nah jadi ini juga untuk menjawab perkumpulan-perkumpulan teman-teman staf nanti, yang nanti kalau aku jadi staf, gimana menjalaninya ketika nanti sudah berkeluarga misalnya, atau nanti kalau sudah menikah seperti apa gitu. Jadi untuk menambah ini aja, menambah kekayaan, mungkin bisa begini kali ya menjalaninya begitu. Kalau Kak Dajjal sendiri gimana strateginya? Ya, saya juga kebetulan lagi lagi studi lagi, sama seperti Ivan. Jadi bagi waktunya agak sulit, tapi saya tetap full time ya, tidak berhenti. Jadi strateginya adalah memang penjadwalannya harus jauh lebih baik. Kebetulan saya dan istri kan kami tidak punya orang yang menjaga anak, jadi kami menjaganya sendiri. Dan bersyukur istri saya kan kerjanya di swasta dan dia bisa menyelesaikan waktu. Terus yang berikut lagi, istri saya juga kan alumni Perkantas, jadi sama-sama mengerti. Terus dia juga sering jadi pembicara, jadi seringkali kalau ada camp-camp gitu, kami pergi bersama, jadi bawa baby juga. Jadi sama-sama tinggal bawa swear, dimasukkan ke sana, giliran saya bicara, ya dia yang jaga anak, giliran dia bicara, saya yang jaga anak. Jadi seperti itu, jadi kami bergiliran. Kalau kegiatan-kegiatan yang offline, seperti biasa saja sih, pas saya pergi lah dia yang jaga. Jadi kami usahakan supaya jadwal kami jangan bertabrakan. Jadi bisa saling satu cover satu. Jadi harusnya kalau ada baby itu kan, apalagi kami menantinya lama, mendoakannya lama. Justru kami bersyukur bahwa Tuhan memberi itu. Jadi justru pelayanannya semakin kencang, bukan semakin kendor. Terus kalau KTB kan memang dari dulu sebelum punya baby juga mereka datang ke rumah. Ya, karena kami berusaha KTB itu mereka datang ke rumah, karena kebanyakan kan di sini anak kos. Jadi kan mereka datang ke rumah, bisa makan sama-sama, terus bisa lihat keluarga kami gimana, supaya mereka juga lihat apa adanya lah keluarga kami kayak gimana, juga itu bisa menjadi teladan buat mereka juga. Jadi sekarang juga kalau ada camp-camp juga, karena kadang-kadang butuh tempat, di Perkantas lagi dipakai kayak kemarin, ya mereka ke tempat kami, ya sama-sama. Ya kita pasang wifi supaya bisa datang ke sini, jadi kita bisa sama-sama. Jadi ya itu jalan keluarnya mau tidak mau. Ya. Betul. Tapi yang
patut untuk bisa diteladani itu adalah itu tadi ya, kerjasama yang baik dengan istri gitu kan, dan ternyata ya mau nggak mau Ya, gitu kan, kembali lagi istrinya siapa ya, harus yang tahu kayak tentang pergumulan calon kayak suaminya kayak Mas nanti. Ivan ya, Iya, istrinya siapa? Mantan iya, istrinya staff juga. iya, makanya makanya sampai sekarang tidak masalah. Ya kan, ikut dulu apa, ikut retreat, ikut apa yang sampai seminggu gitu-gitu ya, sudah tahu sendiri pergumulan hidup seorang staff seperti itu ya, harus siap gitu. Jadi ini penting untuk bisa dicatat sih. Berarti teman-teman mahasiswa yang cowok terutama gitu ya, yang mau atau sudah tergelisahkan dengan pergumulan seorang staff ya, cari istri harus orang berkata juga ya Kak Danja ya. Tidak harus sih, tapi Oh, paling tidak tidak dia harus. mengerti pelayanan, ya kan? Oh, ngerti Kalau pelayanan ya. kita yang apalagi staff kan kita mencari istri yang juga bisa mendukung pelayanan kita dan mengerti Iya, pelayanan betul, kita. betul, Kalau betul. tidak, ya gimana dia bisa menghalangi? Karena ada alumni juga yang menikah dengan orang yang tidak mengenal pelayanan, mau memberi persembahan aja Iya, sembunyi-sembunyi ketakutan. iya, Jadi ya memang harus orang yang mengerti pelayanan baru bisa mengerti. iya, betul, betul. Ngomong-ngomong, Ayus pun juga istrinya orang perkata. Ya. Buktinya bisa tuh bertahan sekian lama. Iya, iya, iya. Udah ada nggak, Yus? Ya, kalau sih melihat tadi apa kembali ke masa-masa awal dipanggil ya, apa terpanggil menjadi staff gitu kan. Jadi selain Iya. dari doa, tapi juga passionnya kayaknya kuat banget karena sampai rela meninggalkan pekerjaan loh. Ini kan nggak main-main. Kalau cuman minta cuti itu mungkin bisa ya, tapi saya nggak tahu lengkapnya seperti apa. Cuman kalau sampai 3 kali meninggalkan sesuatu yang sebenarnya itu apa ya, termasuk mendasar ya, mendukung kehidupan dan juga memang kebanyakan apalagi cowok dan juga biasanya dari orang tua sama ya. Kayaknya kemarin kita juga ngobrol sama siapa ya, yang Mas Yu juga tuh ya. Aku lupa ya Pak. Victor, Ya Victor ya. Mas Yu lah. Victor juga ya sama ya. Victor juga. Jadi emang di Perkantas tuh Gajinya berapa? gajinya berapa gitu ya. Banyak kan 2M ya, matur nuwun Mas gitu. Tapi kalau tadi cukup ya. Ya. Selalu dicukupkan. Nah, aku sih melihat itu apa memang di masa ini apa Kak Danjo ini ada di masa kekosongan ya, staffnya minim gitu, dan memang pada itu memaksa dan akhirnya membuat sebenarnya itu masa ideal kalau menurutku ya, karena jadinya student movement kan, jadi yang bergerak dan menggerakkan pelayanan justru yang pakai Tuhan adalah para siswa mahasiswa gitu ya, yang memang bergerak sendiri gitu kan, jadi bukan staff yang berkesana kemari mengerjakan gitu kan, tapi memang mahasiswanya atau alumni yang memang bergerak sendiri untuk mengerjakan Kayaknya kita di pelayanan. Kupang sampai sekarang deh. Karena jumlah PMK-nya 13, staf mahasiswanya cuma 3. Jadi itu mantap banget lah. Jadi emang kelihatan banget momennya gitu ya. Betul. Tapi emang dan kalau bertahan sampai sekarang saya bagaimana passionnya, apakah masih apakah misalnya dulu 100 derajat, sekarang apakah masih 100 derajat atau malah 120 gitu? Ini mau jujur apa tidak ya? Kan pasti ada pergumulan ya, ada naik turun. Apakah itu pasti akan membentuk bagaimana nanti Kak Raja akan bergumul dengan panggilan ya, karena selama ketika menjalani mengerjakan pelayanan pasti akan mendapati berbagai pengalaman dan itu akan membentuk prinsip atau membentuk nanti konsep dan juga nanti rencana-rencana ke depan gitu. Bahkan panggilan yang baru gitu kan maksudnya. Ya. Jadi saya sebenarnya selalu bergumul tentang hal tersebut ya. Waktu saya mengambil keputusan di Kupang kan kota besar, ibu kota. Terus tiba-tiba saya ke Alor merintis 6 tahun pelayanan di sana.
Itu saya datang ke Alor belum ada BPR-nya. Baru ada tim perintis. Ya. Waktu saya mau selesai, mau pergi studi, baru dilantik BPR. Jadi betul-betul merintis untuk sampai ada BPR. Nah, 6 tahun saya di sana dengan kondisi yang menurut saya juga lumayan sulit, karena rumah sekretariat saja pernah ada terjadi puting beliung, atapnya bangun sudah nggak ada gitu. Karena rumah tua ya. Saya tinggal di sekretariat. Dan waktu di era kan saya melayani semuanya dari siswa, mahasiswa, alumni. Lengkap semuanya dilayani. Waktu itu mahasiswa belum ada ya, lebih banyak siswa dan alumninya. Terus dari situ baru saya pergi studi. Nah, waktu mau studi itu saya bergumul juga, karena kalau saya studi, saya dari umum kan saya pergi ke teologi kan. Jadi bergumulnya apakah saya mau terus bekerja di ladang seperti ini gitu, bergumul. Ya, jadi saya memuji hati saya sebelum berangkat selama tahun, apakah saya masih punya passion buat pelayanan anak muda, pelayanan siswa mahasiswa kaum cendekiawan, dan ternyata masih kuat, sangat kuat, karena sebenarnya berkali-kali juga ditawar untuk pergi ke jadi pendeta atau apa, tapi memang dari dulu saya tidak berminat ke sana. Saya lebih senang untuk melayani yang seperti ini, yang tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Ya, bisa langsung connect dengan orang yang langsung. Dan waktu saya mau studi juga saya bergumul, karena terus terang saya melihat banyak juga yang pergi studi pulang datang orang bilang tambah belagu gitu loh. Bukan tambah semangat melayani, merasa sudah punya gelar ya, hanya mau melayani bidang ini saja, terus mulai menghitung-hitung salary-nya berapa, karena dengan level gelar seperti ini salary-nya harus naik dan lain-lain. Saya bilang kalau saya jadi seperti itu, baik tak usah studi saja. Tetapi ya setelah saya pikir baik-baik ya, lebih banyak juga keuntungannya buat studi, karena melayani sebagai orang awam ini kan banyak juga hal yang salah kan yang bisa saya lakukan. Jadi ya, akhirnya saya studi. Waktu pulang saya berpikir, saya langsung melayani, karena pergi sebagai staf siswa, waktu studi masalah saya dibilang saya melayani mahasiswa di Kupang. Ya. Jadi kan memang saya asalnya sebenarnya staf siswa di Kupang juga, tapi waktu itu membantu pelayanan di Alor. Nah, waktu saya pelayanan di Alor itu, staf tidak ada, jadi dalam satu bulan itu, saya pernah naik kapal tahun 2002 itu 23 kali. 23 hari. Tahun 2002 itu malahan 32 hari, karena 2 kali camp sampai tempatnya Ivan saja waktu itu di Tanjung Mas itu, saya dari Alor menjemput teman-teman di Kupang dengan kapal yang sama, terus pergi lagi ke Sumba, menjemput teman-teman di Sumba, jadi saya 9 hari di atas laut. Naik kapal laut, naik pesawat. Nah, terus ya, saya harus kunjungi beberapa daerah kayak Kupang dan lain-lain. Jadi itu semuanya pakai ferry, belum ada pesawat. Ya, kalau teman-teman staff yang sekarang kemana-mana naik pesawat, saya naik ferry dan naik kapal-kapal kecil. Jadi memang saya menghabiskan banyak waktu di laut. Dalam 1 bulan itu pernah dalam 1 tahun, tahun 2002 itu 32 hari di atas kapal. Tahun 2002, tahun 2003 itu sekitar 26 hari di atas kapal. Jadi itu setahun bisa banyak sekali ya di atas laut. Jadi memang banyak hal yang kenangannya banyak gitu. Tapi saya tidak mau bertahan karena sebuah kenangan, tetapi karena sebuah panggilan. Waktu selesai studi, saya kembali langsung merintis pelayanan di Rote. Datang tinggal di kamar kos yang kecil ya. Tidak ada jendelanya, terus belum ada kapal pesawat juga, jadi tetap naik ferry juga ya, berkali-kali ferinya karam, harus balik lagi, lain-lain. Jadi memang setelah saya habis studi saya berpikir wah saya sudah enak nih, karena Kupang sudah maju, kemana-mana bisa naik pesawat. Ya saya datang lagi merintis daerah baru lagi di Rote, 1 tahun di sana, 1 tahun, 2 tahun lah, yang 1 tahun berikut itu setiap bulan saya pergi 1 minggu. Jadi ya 2 tahun penuh ya saya melayani Rote, dan Rote sekarang sudah jadi BPR, bersyukur buat hal itu. Mereka juga sudah punya staf sendiri, sudah punya 2 staf di sana, ya. Jadi bersyukur buat perkembangan pelayanan itu. Nah, saya bukan orang yang ekstrim yang berpikir bahwa seorang harus menetap terus-menerus di pelayanan, tapi dia harus mengumpulkan yang pertama passion-nya masih di situ atau tidak. Terus calling dari Allah masih kuat di situ atau tidak, ya, karena memang pergumulan begini kan subjektif sekali, cuma orangnya yang tahu. Kita bisa ngomong di mulut lain, tapi kenyataannya bisa jadi dia bertahan karena terjebak, tidak punya pilihan lain. Terus yang berikut juga
komunitas di seputar dia apakah masih mendukung dia atau tidak, ya. Terus yang berikut lagi ya pertimbangan keluarga, kalau sudah berkeluarga apakah keluarganya mendukung dia, keluarganya masih bisa dihidupi atau tidak. Ya saya bersyukur karena istri saya bekerja, jadi dia bisa membantu menghidupkan kondisi ekonomi kami. Ya terus terang ya istrinya jauh lebih baik daripada saya. Jadi saya bilang ke istri, Tuhan memberkati kami lewat kamu. Ya kira-kira begitu. Dan karena hampir semua ya yang saya dapat dari Perkantas itu dikembalikan buat pelayanan, karena semua pelayanan di rumah saya, mereka harus makan-makan, harus membantu adik-adik. Jadi hampir semuanya kembali buat pelayanan. Jadi ya istri yang banyak membantu, tetapi ya istri saya mengerti pelayanan, jadi dia tahu dia juga besar dari pelayanan ini, dia diberkati oleh pelayanan ini, semuanya harus kembali lagi membantu pelayanan supaya banyak orang lain diberkati. Nah, pertanyaannya apakah saya masih terus? Secara umum sebenarnya begini. Kalau saya melihat Perkantas di era dulu dan era sekarang, bahayanya cuma satu, bahaya kemapanan. Karena kan Perkantas selalu bergerak di antara movement dan juga organisasi. Ya. Jadi Perkantas semakin ke sini kan semakin besar. Secara jujur, keuangannya semakin menguat, terus sudah punya MP3, pokoknya sudah banyak program-program, sudah banyak platform yang mendukung pelayanan, semuanya jadi bagus. Akhirnya movementnya tuh jadi kelihatan hilang. Gitu. Jadi terus semakin banyak komponen-komponen semakin menguat. Kayak saya dulu masuk kan, kami siswa-mahasiswa alumni bisa kerja sama-sama. Sekarang siswa nggak pernah kenal mahasiswanya siapa, alumninya siapa. Natalnya juga sendiri-sendiri, paskanya juga sendiri-sendiri karena semakin besar. Terus gedungnya semakin besar, terus semakin canggih. Apa-apa tinggal tekan ada. Dulu mau beli satu aja kita berdoanya wah bertahun-tahun. Sekarang alumninya banyak, mau apa? Kasih duit gitu. Jadi beda pergumulannya. Nah bahayanya itu jadi semakin mapan sehingga banyak hal untuk pergumulan-pergumulan itu tidak terjadi. Jadi akhirnya kadang-kadang jadi established seperti gereja. Jadi ciri khasnya apalagi? Tidak ada lagi egaliternya juga tidak ada, ya pergumulan bersama-sama juga tidak ada. Terus menghargai proses juga tidak ada, karena itu saya di pelayanan mahasiswa, kita mau bikin kegiatan apapun juga, kami masak sendiri, dan saya memang jago masak kan, KM itu mau 200 orang masak di rumah saya, dan saya ajak mereka masak, ya masak sama-sama untuk mereka belajar sama-sama, karena kalau kita pesan, bisa datang, tetapi kan proses untuk sampai ke sana mereka tidak belajar, kita masak sama-sama, terus banyak dari mereka yang akhirnya bisa belajar masak juga sama-sama. Jadi ada yang masak sama-sama temannya wisuda, mereka masak buat temannya wisuda untuk acara syukurannya dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa hilang. Jadi prosesnya tidak ada, semuanya langsung kepada tujuannya saja. Kelihatannya jauh lebih mudah, tetapi bagian belajarnya tuh jadi hilang. Nah, itu yang jadi masalahnya. Nah, kalau itu sudah tidak ada lagi, saya pikir juga saya bertahan untuk apa ya? Ya karena itulah yang menjadi ciri khas kita yang membedakan dengan pelayanan-pelayanan lain. Kalau sama seperti gereja, terus Perkantas kelebihannya di mana? Ya. Terus yang berikut juga semangat bayar harganya terlihat sekali di dalam pelayanan ini. Ya. Nah itu pun yang menjadi pergumulan. Nah kalau saya pribadi sampai hari ini melihat bahwa pelayanan itu masih baik buat saya dan saya masih punya passion yang kuat buat pelayanan anak muda dan pelayanan siswa-mahasiswa alumni karena memang betul bangsa ini butuh perubahan dan di tangan calon-calon pemimpin ini yang kita bina ini yang akan ke sana. Apalagi dunia pendidikan formal sudah lebih banyak fokus kepada hal-hal akademis dan lain-lain, pembentukan karakter, moralitas, ya, etika, ya dan semua yang lain itu kan sulit. Nah, kehadiran kita di dalam pelayanan ini kan membantu kuat di dalam hal itu. Sehingga memang ya menurut saya semakin ke sini kebutuhannya semakin banyak. Biasanya yang jadi pergumulan staf menurut saya di zaman ini adalah suasana kerjanya. Karena semakin besar pelayanan tuh semakin banyak staf kan gesekannya semakin banyak. Dulu kalau saya mau bikin apa ide muncul di kepala, saya panggil mahasiswa, kita diskusi, cari jalan keluar. Sekarang harus disetujui semua staf. Harus masuk dalam program, harus dibawa ke raker. Terus di raker kalau tidak ada satu yang setuju, kita diskusi sampai mulut busa, gitu. Dan kapan jalannya? Begitu mau jalan,
dunia sudah berubah, sama ini sudah lain, sehingga tidak bisa dijalankan lagi. Jadi sangat birokratis. Nah, ya itu juga membuat jadi masalah. Terus gesekan antara sesama teman. Semakin banyak staff, mau tidak mau kan kita tidak bisa single fighter kan. Semakin banyak staff juga kadang-kadang membuat pengambilan keputusan jadi lama. Terus kepentingannya juga semakin banyak kan. Nah itu juga jadi masalah. Sehingga suasana kerja, lingkungan kerja yang harusnya mendukung, jadinya tidak mendukung, apalagi satu bermasalah dengan satu, ya satu gosipin satu di belakang, satu cerita satu di belakang, tidak berani ngomong di depan, karakternya beda-beda. Nah, kalau saya kan orangnya tidak peduli, saya ngomong di depan, habis itu selesai gitu. Kalau lu mau ngomong saya di belakang, saya tutup telinga, saya anggap haters ya. Kalau mau ngomong sama saya, ngomong di depan, jangan ngomong di belakang. Nah itu kan bahaya juga. Ya jadi pergumulan-pergumulan dunia kerja pada umumnya lah, sebenarnya kita sama saja ya, namanya ya Kristen, tetapi di dalamnya pergumulannya sama seperti lingkungan profesional yang lain. Nah persoalannya adalah kebanyakan dari kita tamat langsung masuk ke perkantas, mereka tidak punya pelayanan dunia perkantas. Saya sudah punya latar belakang kerja dengan banyak orang di NGO, jadi sudah punya latar belakang kerja. Kadang-kadang saya berpikir kok lingkungan kerja di dunia profesional kok jauh lebih sehat ya daripada perkantas. Lagi zaman rawa payah, saya bilang ini gereja kayaknya jauh lebih baik. Ya, tapi saya bertahan karena panggilannya. Saya melihat bahwa orang dengan berbagai karakter bisa dipakai oleh Tuhan. Lihat sisi positif saja sih. Karena saya pun bukan orang yang sempurna, punya banyak kelemahan. Jadi bisa jadi saya juga jadi troublemaker buat orang lain kan. Jadi saya belajar di sana. Saya pikir sih itu kalau jujurnya begini, kalau salary-nya kecil ya, terus tuntutan pekerjaan jauh lebih banyak dari pekerjaan yang lain, terus kita harus berhadapan dengan orang yang emosinya berubah-ubah, terus setiap tahun berganti orang ya, terus maka yang paling kita butuh adalah komunitas yang mendukung. Karena kalau kita jadi staff kayak saya ini, saya sudah kehilangan sahabat-sahabat dekat tuh karena saya pindah-pindah. Jadi teman SMP saya di mana, teman SMA saya di mana, teman kuliah saya di mana. Jadi satu-satunya komunitas yang saya bisa harap ya gereja dan pelayanan. Nah kalau komunitas itu tidak jadi teman buat saya lagi, terus saya temannya siapa? Kesepian dong. Gitu dong. Nah kalau semuanya tidak mendukung, paling tidak kita punya lingkungan yang mendukung. Nah itu membuat kita semakin punya suasana kerja yang baik. Itu sih menurut saya. Berarti kalau di kehidupan Kak Danja saat ini, sejauh ini berarti Kak Danja masih melihat bahwa karakteristik pelayanan perkantas masih on the track ya, sehingga Kak Danja masih bertahan di dalam pelayanan ini gitu ya. Dan tadi sempat disinggung Kak Danja lagi studi lanjut ya, berarti S3 strata 3 ini Kak Danja. Iya. Loh di mana? Di Kupang sini. Terus ambilnya kuliah sekarang kan online, ambil kesempatan pada saat online. Oh gitu. Oh sudah berjalan ya Kak? Ya. Sudah berjalan. Ya, sudah setahun. Oh sudah ya. Studi teologi juga? Iya, teologi juga. Oke, berarti ke depan atau paling saya tanyanya sejauh ini berarti ketika saya studi di strata 3 ini pasti akan banyak hal yang digali gitu ya, karena kan lebih mendalam pastinya ya kalau studi S3 ya, apalagi dengan membuat disertasi yang penelitiannya juga nggak main-main, literaturnya juga nggak main-main, begitu, sehingga akan sangat terbuka wawasan, akan sangat mendalam di dalam penelitian begitu. Nah sejauh ini apakah memang Tuhan masih memanggil Kak Danja bertahan di perkantas, atau memang ya Kak Danja studi ini memang tujuan saya adalah memang mau bertahan gitu di dalam perkantas itu. Tadi kalau Kak Danja pernah membuka tadi ya di dalam sebuah cerita itu, kalau perkantas sudah kehilangan karakteristiknya buat apa begitu, apakah itu juga gitu ya, saya akan belajar supaya ketika karakteristik itu dilihat kok semakin berubah itu ya saya akan bertahan untuk mempertahankan supaya karakteristik itu tetap ada, bukannya akhirnya justru meninggalkan pelayanan perkantas ini. Atau ada panggilan yang seperti apa nih Kak Danja gitu? Apakah kalau saya sih kalau saya sih ini bukan buat saya ya, kalau saya ya saya ngomong juga mungkin didengar oleh orang lain, buat saya itu yang tadi itu 4 hal tadi itu ya.
yang menjadi dasarnya passion kita, calling dari Allah, terus lingkungan yang mendukung, ya komunitas yang mendukung, juga keluarga. Kalau kamu sudah, itu menjadi syarat tentunya. Tapi tidak harus semuanya kan. Saya malahan mungkin hanya tinggal 2 saja, cuma calling dan passion saja, saya tetap akan bertahan. Ya. Uang tidak menjadi ukuran, saya tidak masukkan di dalam pilihan itu. Karena kalau mau uang dari pertama saya tidak masuk perkantas, ngapain gitu. Terus kalau saya sih melihatnya untuk semakin lebih lagi ya di dalam pelayanan. Kalau saya melihat justru pelayanan perkantas ke depan memegang posisi yang sangat penting ya di dalam gerak bangsa sekarang, karena apalagi Jokowi membuat pendidikan ya berbasis karakter, ya perubahan mental karakter dan lain-lain, dan kita selama ini mengerjakan hal itu kan gitu sebenarnya. Dan kita berada di gerak yang penting. Hanya itu tadi saya bilang, perkantasnya sendiri yang harus berhati-hati jadi established dan mapan, sehingga ciri khasnya menjadi hilang, lebih sangat organisasi struktural dan lain-lain ya, rapatnya kebanyakan, pengambilan keputusannya semakin lama, sedangkan di zaman digital sekarang harus jauh lebih cepat ya. Malahan dulu kita KTP-nya 2 jam yang PA ya, sekarang 1 jam aja sudah setengah mati ya untuk mencari waktunya. Tapi perkantas menyusun bahan, nomornya tambah banyak. Pointernya nambah terus. Iya. Ya kan saya pimpin pembinaan dasar ya. Pembinaan dasar itu ada 3 buku. Setiap buku itu nomornya berbeda-beda. Jadi kalau adik KTP saya pegang pembinaan dasar yang pertama, terus yang kedua, dan cetakan yang baru, itu kayak kami baca nomor yang sama, semua menjawab pertanyaan berbeda-beda. Nomornya beda-beda. Ya, kadang-kadang itu kita dirumitkan oleh diri kita sendiri. Ya. Padahal kalau di zaman ya, seperti sekarang ini, pelayanan harus semakin simpel, lebih gampang bergerak, lebih cepat menjawab kebutuhan gitu. Ya, karena mereka bisa mendapatkan semua dengan gampang di internet, sedangkan kita membuatnya semakin rumit. Ya, itu yang semakin bahaya. Saya belajar kalau kita studi lebih lanjut, kita dituntut untuk semakin membuatnya lebih bisa berguna, bisa menjawab kebutuhan. Gitu. Apa gunanya kita punya ilmu terus membuatnya semakin rumit? Gitu. Ya, kita bisa menjawabnya semuanya dengan gampang dan bisa ada di dalam sepatu dan pemikiran mereka, sehingga mereka bisa tangkap dan nancap dan mendorong mereka untuk berbuat atau merubah hidup mereka. Kalau tidak kan semakin sulit. Betul. Ya kayaknya Kak Ayus paling tahu hal itulah. Nah, Mas Ayus paling ngerti lah membuat bahan-bahan yang lebih seperti itu. Ya itu sih kekhawatiran saya. Kekhawatiran saya terhadap pelayanan ini, semakin banyak rapat, semakin membuat segala sesuatu jadi rumit. Karena sebenarnya serius loh, saya kan ada di 2 zaman di mana kita tidak punya panduan apa-apa. Kita bergerak sesuai dengan passion kita masing-masing. Dan itu simpel sekali gitu loh. Nah sekarang dengan banyak hal, ya saya bekerja di organisasi yang aturannya ketat. Kita ada alat ukur pencapaian, ada assessment. Kan sekarang perkantas mau assessment tuh. Dulu kan kami tidak assessment. Saya bekerja di organisasi yang ada assessmentnya gitu. Dan lengkap. Tapi saya bisa membedakan cara kerjanya. Gitu. Nah takutnya kita jadi sangat organisatoris. Kalau di NGO saya, kalau asesmennya tidak berhasil kan langsung dipecat. Kalau perkantas mau pecat, mau buat apa? Nah, tapi kan di organisasi sekarang kan kalau tidak asesmen juga jadi bahaya. Ada orang yang bisa memanfaatkan dengan instruktur itu untuk jadi malas, yang lain kerja rajin, yang lain hanya datang pas doa saja di hari tertentu dia merasa bisa kerja. Apalagi sekarang laporan-laporan zaman kita dulu kalau pemuridan itu kan kita lapor sampai cucu KTP, bikin pohon KTP dari kita sampai apa. Sekarang kan tidak perlu laporan seperti itu, semuanya umum-umum saja. Jadi ya kalau dia tidak pimpin, dia tidak KTP pun siapa tahu dia lagi pimpin. Ya, di sini saya ukurannya adalah TPPM. Kalau adik-adik TPPM saya memimpin 2 KTP, maka saya harus 3 kali, 4 kali dari yang mereka pimpin. Terus ukuran kerja saya adalah istri saya. Kalau istri saya bekerja dari pagi sampai malam, masakan saya bilang full time, saya bekerja hanya sebentar, terus saya leha-leha, terus saya mengatakan bahwa saya melayani Tuhan. Kan tidak ada yang tahu kan? Instruktur alasannya kan. Ya, kata orang memang gitu kan. Ya, staf perkantas itu nggak bisa korupsi uang karena emang nggak ada uangnya.
Tapi yang ada korupsi waktu. Karena saya tidak terstruktur. Tetapi nama perkantas sekarang cukup menjual loh. Lah itu, saya malah Kamu justru bisa heran. memakai perkantas untuk menghimpun dana. Enggak, maksudnya berpengaruh itu di NTT itu loh, Kak Dance. Maksudnya staf perkantas di NTT itu rohaniwan yang cukup disegani kan di sana. Beda loh kalau di Semarang misalnya itu nggak bisa sebegitunya begitu. Kalau saya lihat misalnya kalau FB-nya Kak Danja misalnya gitu ya, saya lihat menghadiri ini bersama dengan apa namanya kepolisian, bersama dengan bahkan ada dandim di sana segala macam karena memang Kak Danja wakil dari rohaniwan di situ gitu. Tapi kan memang benar-benar seorang staf di sana kok bisa ya sampai sebegitunya itu gimana itu ya Kak Danja? Saya kurang tahu ya, tapi memang kalau kami di sini juga ada kerjasama dengan gereja, terus ada pelayanan-pelayanan di gereja dan lain-lain. Jadi mungkin terus alumni-alumni yang dihasilkan juga cukup banyak kan dari berbagai daerah. Jadi mungkin ada alumni di sana yang memberitahu ya bisa mengundang kakak ini. DPR ya. Terus, ya kira-kira begitulah. Jadi itu yang membuat kita. Tapi memang perkantas sendiri kan punya ciri khas. Ya kalau orang bilang staf perkantas berarti ya integritasnya bagaimana, terus Bible based, kalau khotbah gak ngarong ngidul, ya dia memang betul-betul Bible based, terus pengajarannya jelas, doktrinnya juga baik. Gitu. Jadi memang kalau mereka undang ya seperti itu kayak saya ya. Beberapa minggu ini ada bawa pembinaan doktrinal di satu gereja sesi, terus ada isi beberapa camp pemuda. Karena memang ya mereka tahu untuk mereka tahu kalau kita mengundang staf perkantas apa yang mereka dapat. Jadi selama kita stay dengan apa yang kita punya, bukan untuk populer sih, kita lakukan hal biasa saja juga nanti orang akan tahu apa yang kita buat gitu. Dan ya tujuan kita ke sana juga memang untuk melayani seperti itu. Ya saya banyak juga menerima pelayanan di luar yang hubungannya dengan pembinaan, pemuda dan lain-lain. Kadang di luar-luar itu juga saya tidak terlalu banyak terima, lebih fokus ke pelayanan karena saya anggap juga tidak terlalu mendukung pelayanan inti saya kan. Iya. Wah cukup ini apa ya? Nggak terasa sudah 1 jam aja. Kurang. Kurang kayak. Ini kalau bukan pandemi kita sudah terbang ke tempat Kak Dance ini biar dimasakin saya. Oh datang saja kalau mau ya, sudah lama ya. Belum pernah dua-duanya di NTT ya. Udah ninggalin resep ya kayak kalau nggak salah ya, kan itu sempat masak nggak sih di Semarang dulu? Iya, waktu kita nginap di sana kan seminggu di sana, jadi kita pergi belanja dan masak sendiri karena menghemat dana. Tapi rumah itu sudah tidak ditinggali lagi kan Anjir. Oh gitu ya, mau dibangun bertingkat saya dengarnya ya. Iya, tapi bukan di tempat itu kan miliknya alumni lah ya gitu. Terus kita kontrak, terus kita sudah kembalikan maksudnya. Saya dulu orientasi masih ke sana juga tidur di situ. Masih ya, itu kata terakhir itu. Ruangan kayu itu paling legend sudah. Itulah, kalau sudah duduk di situ langsung terimbarkasi, langsung meneruskan. Ya, karena tiap KTB aku duduk di situ. Terkena sendiri saya. Nah kalau mau duduk gini dulu kalau aja. Mau duduk gini dulu. Iya. Nah, jadi dari saya pikir Ivan waktu studi habis itu keluar tidak di perkantas lagi. Ini Mas Triawan sebelum saya selesai itu tinggal sidang aja sebetulnya gitu. Terus Mas Triawan yang ngajakin doa gitu gabunglah gitu kan, sebentar nggak apa-apa gitu, atau ya udah. Terus yang mengajak sudah pergi. Itu. udah di sini ya, itu sama seperti saya loh. Waktu saya mau jadi staf awal yang saya ke rumah tuh, saya tanya kalian minta saya jadi staf, terus kalian mendukung saya tidak? Mereka janji bahwa kami akan mendukung kamu. Hari ini nggak ada satupun dari mereka yang masih terlibat di pelayanan, bahkan jadi donatur pun tidak gitu. Jadi mereka ketemu saya, mereka bilang, kamu nih sombong sekali. Saya bilang ini, saya dari dulu sebenarnya kalian bilang jadi staf, saya masih ada di sini sampai sekarang. Kalian yang kemana?
Jadi yang mendorong saya jadi staf dengan berjanji kami akan mendukungmu itu sudah tidak ada lagi mereka. Bahkan mereka masih tinggal di kota ini juga tidak ikut mendukung pelayanan. Jadi saya bingung yang mendorong-dorong itu tidak ada. Jadi hati-hati dengan yang dorong-dorong. Ya itulah namanya manusia. Yang penting panggilan ya Chandra ya. Ya kan terakhir kan kita sendiri yang memutuskan buat diri kita sendiri kan. Iya betul, itu poinnya juga. Merespon ya. Ya namanya kita harus tutup nih Kak Chandra. Ya. Apa ya yang saya catat sih dalam perjalanan hidup Kak Chandra, berarti apa namanya proses untuk menuju panggilan itu cukup penting ya kayak gitu karena itu bisa menguatkan bahkan hal-hal di mana ketika mengerjakan di awal-awal pelayanan Kak Danto tadi itu juga tidak mudah ya harus merangkap-rangkap apa yang harus dikerjakan gitu ya kita jadinya rawa payah masa-masa sulit tapi di sisi yang lainnya juga kita juga harus waspada terhadap satu kemapanan gitu ya Kak Danto ya ketika semuanya sudah established justru itu akan membuat ciri khas atau karakteristik pelayanan kita justru bisa semakin pudar dan itu tidak baik untuk generasi-generasi selanjutnya untuk meneruskan pekerjaan pelayanan itu. Makanya apa namanya tetap teruskan pekerjaan pelayanan ini dengan sebuah proses yang sama dengan proses yang apa yang harus terus kita kerjakan gitu sehingga adik-adik nantinya itu bisa melihat dan terbentuknya itu karena memang mereka mengalami sendiri bagaimana melayani Tuhan itu adalah sebuah perjuangan dan harapan kita ketika nanti kita menghasilkan pemimpin karena kita layani ada calon pemimpin nah itulah buat di mana Tuhan benar-benar dimuliakan gitu ketika kita bisa berbuah banyak seperti apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di kitab Yohanes dan hari ini kita belajar banyak tentang itu melalui perjalanan hidup dari seorang Kak Gande. Terima kasih Kak Dede atas waktunya sudah seru-seruan bersama dengan kami. Sorry, mungkin pembicaranya tidak bisa memenuhi keinginan kalian nih. Mungkin ekspektasi kalian terlalu tinggi dapatnya di sini. Enggak, jadi ini loh apa namanya kan yang kita ajak ngobrol kan semuanya nanti staff gitu ya. Jadi kalau di mahasiswa itu proyeknya namanya di encounter ya Yus ya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus mereka bertobat gitu. Tapi kalau kita ngobrol dengan staff topiknya calling itu panggilan gitu. Nah, jadi dari beberapa perkumpulan staff ketika mereka akhirnya mengiyakan sebuah panggilan ini ternyata kaya banget gitu. Jadi nggak ada yang akhirnya ceritanya yang lain segini nggak ada. Ini semua kontekstual buat mereka begitu gitu. Tapi hal-hal yang sama itu adalah pertama tentang gaji gitu kan, kemudian tentang pertanyaan orang tua itu hal-hal yang sama sih gitu. Jadi pergumulan-pergumulan yang yang common banget gitu loh, yang sering ditemui oleh calon-calon staff gitu dan saya pikir pengennya sih ya kami ini ketika ada mahasiswa yang dengar ini kayak itu ternyata juga ya memang gini pergumulannya gitu. Tapi nanti kalau orang tuanya setuju pasti orang tuanya alumni Perkantas. Atau orang tuanya memang ini. Kayak kata Deus dengan anaknya mungkin ya. Iya. Kayak gitu, biasanya kayak gitu. Ya, nanti rekaman kita ini juga bisa jadi referensi. Oh, itu lihat tuh Bapak, Ibu. Nah. Tapi jangan salah loh. Sekarang orang banyak berlomba-lomba daftar di Perkantas karena ya Perkantas juga sudah sesuatu kan. Gitu. Iya, ya ada seperti itu memang. Makanya kan kok bisa mencapai ke taraf yang itu gitu loh. Makanya kan saya bilang ke NTT itu juga rohaniwan yang tidak sembarangan gitu. Cukup dipandang di daerah itu gitu loh. Karena di Semarang belum gitu. Sampai seperti itu. Ya kan. Kita sama gereja pun juga ya nggak semuanya sih gitu. Tapi masih belum begitu dipercaya ternyata itu apa kayak gitu kan. Mereka masih menganggapnya itu modelnya ini malah ngerebut jemaat gitu. Padahal kita nggak berjemaat. Justru kita berasal dari jemaat-jemaat gereja ya kayak gitu. Terus mereka kembali ke gereja masing-masing. Dan kita mau tolong membina jemaat mereka.
Lah iya Mereka nggak kan? keluar apa-apa gitu. Iya. Tapi dicurigai. Gitu. Dan mereka nanti kan kita suruh untuk kembali ke gereja masing-masing loh. Tapi Iya. ya gini-gitulah masih dianggap hal yang demikian ini. Itulah Kak. Tentu. Wah, hebat Jadi loh. kita sudah jadi staff, kita juga masih dicurigai sebagai pencuri jemaat. Gitu. Iya, masih. Masih. Gitu, masih. Jadi, apa Ya kalau namanya, kalau tampang Ivan yang masih bisa tampang pencuri sih, kalau Mas Ayus kan nggak mungkin. ya itu makanya, apalagi apesnya kayak saya. Makanya saya sekarang tetap kantor aja. Nggak ke lapangan. Eh, eh, Nah, Aduh, apa, saya kena cahaya langsung jadi gelap nih. nah ini kan saya dari tadi setengah. Karena saya dari sana. Iya, saya juga nih. Jadi saya mutar-mutar, gimana ya caranya supaya terang. Ya, Ya udah nggak apa-apa, itu sudah bagus kan. Itu si apa Daniel sudah berapa bulan? 10. 10 Sekarang bulan sudah ya. bisa jalan. 10 bulan Wah, sudah jalan. Nah pokoknya kalau sekarang sudah dia lagi batuk-batuk, jadi 2 hari ini nggak mau makan, hanya mau minum susu lah ya. Karena kemarin itu anak-anak tuh gendongnya pindah-pindah, jadi mungkin karena salah satu yang batuk dari mereka dia batuk juga. iya, iya, iya gitulah. Tapi semoga baik-baik saja. Lalu apa namanya masih tetap aktif kah? Masih tetap aktif? Aktif apa? Ya aktif, pergerakannya kan udah jalan masih ke sana kemari. Oh masih. Kalau kemana-mana jalan. Gitu. Jadi Ya, ini kan kalau saya bawa Firman, nanti istri saya habis itu saya sudah ajak dia jalan. jadi kalau turun ke jalan sudah bikin capek loh. Itu sudah jauh lebih baik waktu dia masih bisa digendong. Kalau sudah jalan Iya, iya, semuanya diambil, dilempar, dimasukkan dalam mulut tuh. iya betul. Apalagi udah lari sana lari sini, ada makanya apa namanya? Saya kan juga anaknya masih kecil ya, 2 tahun kan yang terakhir Sudah ini. 2 tahun ya. Iya, itu aduh lari sana lari sini kalau paling dikit sudah hilang kemana tuh. Umur saya udah nggak mampu untuk mengikuti mana larinya. Olahraga alami itu. Iya, aduh. Terus lah Pak Dajo, terima kasih atas waktunya. Salam buat Ya. apa kemarin bahasanya? Maitua. Maitua ya. Maitua tuh istri. Iya, itu Maitua apa? Ternyata Maitua. Kalau laki-laki Maitua. Iya, Iya. Maitua. Nek, apa bahasa Jawa garwo. Garwo, si garing nyawa itu apa namanya belahan hidup kita. Gitu. Garing nyawa. Mas Ayus punya anak berapa sih? 1 Dua. ya. Dua ya. Wah, Umur cewek. berapa? Kita berdua ngomong Ivan, dia cuma senyum-senyum aja, dia bilang rasain kamu, aku sudah lewati semuanya. Belum. Cewek-cewek ini agak tertib kalau anak cewek. Oh semuanya cewek ya? Semuanya cewek. Berarti masih mau cari laki-laki nih. Kayaknya ini. Kalau kami masih mau juga, tapi usia sudah tidak memungkinkan lagi. Oh gitu. Berarti mau satu aja nih kan Anda? Ingin 2 sih. Ya 2 lah. Ya 2 lah. Ya itu sudah. Kalau bisa semudah ngomongan ya pasti mau. Ya. Tapi anak rohaninya udah banyak ya, anak rohaninya ya. Aduh, udah banyak banget. Dan saya di beberapa daerah kan, di Alor, di Rote, di Kupang. Iya kan sampai logistiknya habis ya. Tapi sebenarnya waktu ini pandemi itu lebih enak sih buat saya. Iya ya. Karena kan makan sendiri di rumah masing-masing. Iya. Iya. Utuh ya. Dari dapat utuh ya Anda ya. Itu subsidi silang untuk susunya Daniel itu.
Tadi kita belum berdoa. Lupa kita. Dan kita kan tidak rohani toh. Ya, silakan. Kita tutup dengan doa. Ivan Ya. bisa tutup. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu di dalam rubrik kami Bitcoin ini, di mana kami selama kurang lebih 1 jam ini dapat ngobrol bersama tentang bagaimana Tuhan memanggil abang dan kakak kami, kakak ini Tuhan menjadi pelayan-Mu. Dan kiranya apa yang sudah di-sharingkan ini menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan, yaitu ketika orang-orang mendengarnya dapat terinspirasi, bahkan diteguhkan bagi mereka yang sudah digelisahkan sampai sejauh ini terhadap panggilan-Mu ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk Kak Benja di dalam pelayanannya, Tuhan untuk berkati apapun yang dikerjakannya, di dalam pelayanannya di Kupang, dan juga kehidupan di dalam keluarganya, relasi bersama dengan istri maupun dengan anaknya, Tuhan yang juga berkati. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan juga untuk waktu-waktu kami di dalam aktivitas kegiatan kami sampai selesai hari ini, ya Tuhan juga pimpin dan tolong kami. Ampuni pula setiap dosa pelanggaran yang kami kerjakan di dalam hukuman kami, ataupun ketika kami sedang mengerjakan rubrik kami ini ya Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Makasih ya. Thank you, Kak Nente. Ya. Kita out. Makasih Mas Ayus. Ya, makasih. Saya pikirnya serumit apa, ternyata cuma bincang-bincang biasa. Iya, memang. Loh, sebetulnya awalnya podcast kayak gini. Anak saya itu namanya Lorenzo Danilo. Danilo dan Daniel. Kasih nama Alor karena saya melayani lama di Alor, dan saya ketemu istri saya di Alor waktu dia antar bantuan gempa dari Jawa. Kan dia kan alumni Surabaya, dia mau bantuan ke sana. Saya ketemu dia, jadi anak saya dikasih nama Lorenzo untuk mengingat bahwa kita bertemu di Alor. Wah, jadi panggilannya Enzo. Cerita juga ya. Oh, panggilannya? Enzo. Kan Lorenzo, jadi panggilannya Enzo. 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 Oke. Lorenzo Lamas tuh nanti jadi. Aduh, ini kayaknya kalau yang ingat Lorenzo Lamas nih orang dulu sekali. Ini sepakan umur. Ini nggak tutup ini. Wah, kapan bisa ketemu lagi ya? Iya nih, kalau nggak kalian ke Jawa ya kami yang ke Kupang. Kayaknya juga Perkantas juga sudah rasa enak kalau online terus kan nggak keluar biaya banyak. Nanti kegiatan lebih banyak online tuh. Iya betul. Nonton nasional cukup terbantu ya dengan online. Kita nggak pernah defisit ya. Iya sih. Oke deh, makasih semua ya, Tuhan berkati ya. Oke.